Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ya, ya selamat siang, Mas Sandro. Sampean kan telepon kemarin. Udah dapat jawaban belum? Iya, kan yang kemarin kan saya kan menghubungi Mas Sandro belum ini ya, belum masuk kan? Baru Belum saya sekarang. angkat, makanya saya absen sekarang. Gimana? Oh, ya. Jadi kan kemarin kan ibunya udah menghubungi Mas Sandro kan ya. Oke, siap. Terus gimana? Terus kan emang masih baru 20 tahun Desember kemarin kan. Terus kan udah mau pengen kerja di luar gitu loh, biar nanti ibunya kan biar pulang gitu loh, biar pulang aja biar gantian yang kerja gitu kan. Terus tanya-tanya katanya kalau 20 masih belum bisa gitu. Terus Yes. ibunya nanyain ke Mas Sandro, katanya suruh belajar bahasa dulu aja gitu, katanya Yes. suruh ke Jepang Yes. gitu. Betul. Terus? Nah terus yang aku tanya tuh, kalau misal ke Jepang kan itu katanya aku lihat di videonya kan disuruh TG kan. Nah, itu aku harus masuk LPK atau cuman cari SST aja gitu. Masih bingung soalnya. Oke. Udah? Udah. Kalau udah kan gantian saya ngomong. Iya, iya. Jadi gini, Mbak. Persyaratan untuk TG Toku Tegino itu lulus N4 plus SSW. Nah, biasanya SSW-nya itu setelah N4-nya. Jadi SSW kan Special Skill Worker. Nah, sampean kan perhotelan nih. Kan kemarin ibunya bilang katanya kan. Iya nggak? Saya cross check dulu nih. Iya, Bener. iya, bener, bener, bener. Nah, justru di perhotelan ini keren. Ini hospitality ini sangat dibutuhkan di sana. Nah, masalahnya sekarang adalah sampean mau belajar les bahasa Jepang dan cari info tentang ujian JLPT yang terdekat di bulan apa. Saya belum sempat browsing sih, tapi setahun itu biasanya 2 kali. Di seluruh dunia tes JLPT itu setahun 2 kali. Nah, di situ. Nah, sampean cari info dan sampean cari les-lesan yang nanti tujuannya adalah ikut ujian JLPT. Karena kakakku kemarin ujian pertama gagal. Dia mau ikut ujian yang kedua kali. Jadi kakakku usianya 44 tahun. Malah tak jadikan kambing percobaan. Kok kambing? Kelinci. Karena udah bandotan kan, udah 44 kan ya bukan kelinci lagi, udah tua kan. Makanya kita paksain dia untuk ikut JLPT. Nah, baru nanti kita cariin kursusan. Nah, kalau sampean masih muda, ternyata sampean bisa dapet JLPT-nya itu N4, maka kita tinggal cariin sampean SSW, ujian Special Skill Worker. Jadi proses yang sampean jalani adalah les dulu. Cari tempat les. Jadi jangan yang tujuannya ke TG. Halo? Ya, Nah, ya, sudah masih didengar suara saya. Soalnya diem aja nggak, iya gitu enggak. Aku pikir nanti iya, malah saya ngomong sampainya ketiduran kan repot nanti. iya. Iya, denger nih. Nah, jadi sampean les bagus itu menurut saya daripada sampean harus ke Hong Kong jadi seperti ibunya. Oh, enggak. Saya masih lagian kan belum 21. Dan saya Iya, pikir 1 tahun itu waktu yang sebentar, bukan lama. Sampean tekuni aja di bahasa itu. Begitu ada ujian, pertama kalau sampean bisa les terus ujiannya N5 lolos, oke. Sampean memperbaiki sambil cari SSW. Nah, ternyata begitu N5 bisa lolos SSW, maka sampean bisa Tokute. Kalau N4-nya N5-nya nggak bisa lolos, tapi sampean mau belajar lagi, tembus lagi di N5, N4, yang pertama, yang paling rendah N5, yang di atasnya N4. N4 itu jelas iya, kualifikasi untuk TG. Tinggal SSW-nya aja. Cuman sekali lagi
Sampean harus beradaptasi, tahu sendiri Jepang kayak apa. Etos kerjanya, kerasnya, semuanya itu pasti. Takutnya nanti culture shock. Nah, kan seperti itu. Kalau aku ngomong sama anak muda, culture shock kan bisa dipahami toh. Jadi itu lebih berpotensi lagi daripada nanti harus 21, 22 terus akhirnya kayak emaknya itu kok rasanya saya walaupun orang lain itu kok sayang gitu loh. Gitu loh. Padahal kemampuannya masih ada dan sampean masih bisa gitu loh. Nah, kalau enggak aku masih koordinasi dengan saudaraku yang ada di Jepang dan beberapa kolega yang ada di sana, bisa enggak kita itu ngadain atau nyelenggarain atau ngumumin bagaimana sih kita dapat SSW. Ya kan? SSW itu seperti apa? Kita masih mau cari clue-nya. Nah, karena ujian-ujian SSW itu kan pasti dari orang Jepang yang bikin. Dari pemerintahan Jepang. Nah, kalau memang nanti ternyata sampean lolos di N5, kemudian pingin belajar atau kursusnya langsung ke Jepang, itulah tambah kita sarankan. Sampean cari kursusan yang notabene-nya sekitar ada yang kalau yang ada yang 6 bulanan, kalau ada yang 1 tahun lah kalau nggak salah. Udah dari situ sampean dapat visa student, sampean bisa baitoy. Baitoy itu part time job. Uang yang dibuat bayar sekolahnya nek sampean sregep dan rajin part time, karena sampean wis mengantongi N4 atau N5, otomatis bahasa kan tidak terlalu kesulitan dan di sana pun juga belajarnya paling 4 jam. Sisanya buat part time. 6 bulan aja uang sampean sudah kembali. Yang buat biaya sekolah. 6 bulan 7 bulan kalau sampean semangat. Itu berarti saya ikut LPK terus magang dulu gitu ya? Saya nggak harus bicara LPK. Dari awal saya tidak berbicara LPK. Oh, kursus maksudnya. Tolong diperhatikan. Karena kalau sampai masuk LPK, nariknya duit lebih mahal. Sampai disuruh nginep, sampai disuruh tinggal di situ, bla 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 bla, macem-macem, ya kan? Malah saran saya kalau sampean sambil bekerja itu lebih enak. Ya cari pekerjaan apa, terus sampean sambil les. Kalau memang sampean bisa ngatur, ya jaga-jaga Indomaret. Atau misalnya sampean kerja di hotel, nggak tahu spesialisnya apa, bartender, koki, chef, atau room attendant. Ya silahkan nyari yang shift, kan ada shift pagi, shift malam. Sampean ambil di shift malam, shift paginya sampean kuliah, kursus bahasa Jepang. Maka itu akan menambah akreditasi sampean, menambah legalitas sampean bahwa sampean juga pernah ke hotel. Itu nilainya plusnya banyak. Nah, kan tinggal belajar bahasa. Nggak usah mikir keburu-buru mikir duit. Semua jalani prosesnya. Kalau sampean nanti benar sampean jalani dan misalnya tetap keep in touch dengan saya, ngobrol dan semuanya, saya posisi kolega di Jepang already, semuanya kita bisa salurkan di sana. Begitu ada duit kan ada perubahan, ada contoh soal. Ini yang kita buat contoh malah kakak saya sendiri. 44 loh mbak, sampean baru 20 loh, separuh loh. Aku aja berani gitu loh menggaransi yang 44. Semangat apalagi yang baru 20. Ini kemarin anaknya temen karibnya bujuku ini ya belum berangkat 1 tahun, udah hampir bisa dikatakan habis duit 50 juta. Aku belum tahu dan belum jelas. Nah, saya nggak pingin kayak gitu loh. 50 juta itu minimalnya sudah berangkat dan kursus di sana. Wis 6 bulan tinggal cari lowongan-lowongan kerja, begitu diterima sekolahnya tinggal, visanya tinggal di change, diganti, bisa TG, bisa begitu dan masuk akal dan boleh. Bisa dipahami alurnya, bisa. Jalannya sudah bisa dipahami.
Bisa. Nah, jadi kita mau cetak generasi-generasi Hongkong ini, mak-maknya di Hongkong, anak-anaknya geser ke Jepang. Yang maknya hasilnya Ya, maksimal di 10 juta, 11 juta, anaknya bisa 18 sampai 27 juta. Itu kan kemajuan, Mbak. iya. Nah, itu mimpi saya, Mbak. Oke. Makanya kalau saya sudah ngomong sama maknya, saya tinggal ngomong anaknya, saya doktrin, nggak kasihan lah sama maknya. Kerja terus dari sampai kecil sampai besar. Soalnya gini, Mbak, anak muda itu ya kalau tidak digambarkan kondisi dan keadaan orang tuanya di sini, maka dia akan seenaknya nyampe di sana. Culture shock, terima duit langsung gede. Iya. Hidupnya nggak karu-karuan. Tapi kalau dari sekarang kita mulai set up, mulai tata, ibunya itu capek gitu. Di Hongkong itu nggak semua majikan baik, ya kan? Iya. Nah, sampean walaupun ngomong ya wis gantiin aku tak kerja, mama pulang kan ngomongnya kayak gitu. Nah, sama-sama Iya. di Hongkongnya ya buat apa? Itu anggap aja pilihan terakhir gitu loh. Wis kemungkinan paling buruk. Karena untuk jadi di Hongkong itu persyaratan kan nggak macem-macem, nggak butuh ijazah, nggak butuh pinter, Iya. cuman sense aja. Sense-nya harus lebih main dan nggak gampang terpengaruh orang lain dan nggak dihapusi. Sense jadi pekerjaan seperti apa, belajar bahasa lama-lama juga bisa. Bukan saya Iya. mendiskreditkan loh, kan sampean masih 20 gitu. Masih saya aja keluar negeri umur 33 aja menyesal. Menyesal saya. Kenapa baru tahu luar negeri umur 33? Kenapa nggak kayak sampean ini umur 20 saya di luar negeri, sekarang sudah jadi pengusaha top. Ya namanya juga jalan hidup, makanya kita setting ini. Mak-maknya udah nonton konten saya, anak-anaknya kita setting yang bener gitu loh. Karena lu ya bener loh Mbak, di LPK banyak 50 juta ternyata nggak berangkat. Udah 1 Makanya tahun gitu loh. tanya dulu, nanti takutnya kalau misalnya salah langkah malah keluarin lebih banyak kan gitu, Nah, Mbak. kalau di tempat saya begitu keluar duit segitu berangkat sampean terbang harus keluar visanya. Karena sekolahannya kan khususnya di Jepang. Kan banyak di Jepang Iya. kursus bahasa Jepang untuk orang-orang asing. Saya di daerah Kawasaki itu satu kelas orang Indonesia semua pernah saya datengin. Saya survei di daerah Kawasaki, prefektur Kanagawa itu ada 4 sekolahan itu yang satu itu malah adminnya itu orang Indonesia, TU-nya. Makanya saya pingin kesana lagi nih untuk memake sure, memastikan mana sekolahan-sekolahan mana yang 6 bulan dan biayanya nggak terlalu tinggi dan tidak membutuhkan syarat yang ribet kan kayak gitu tuh. Paling nanti tinggal cari kos-kosan. Yang penting kan info kos-kosan gampang. Yang penting Bahitoy tadi loh sudah visa studentnya itu keluar. Nah dia itu mau part-time apa? Nah itu loh. Karena nggak mungkin biaya hidupnya nanti dimintakan sama emaknya lagi kan keberatan, kasihan. Ya. Makanya anaknya yang harus kita tekan. Nah syukur nih sampean udah ngomong sendiri sama saya bisa menjelaskan. Yang harus sampean lakukan ya ikut kursus, cari tempat kursus. Kalau enggak nanti tak kasih rekomendasi kursusnya ada di Bandung sih sebenarnya bagus. Tapi bilang aja Iya. kursus. Jangan bilang mau Tadinya juga. TG, mau apa, kursus saja. Nanti dari situ sampean akan melihat perkembangannya di tempat belajar itu. Tapi repotnya kalau dari luar kota, dari tempatnya sampean ya pastinya sampean harus meninggalkan semuanya. Tapi kemarin ada anaknya customer yang ada anaknya mbak-mbak yang di Hongkong yang sudah KTP, terus tak kasih alamat itu, terus satu kalau nggak 2 bulan berikutnya dia WA ke saya, Mas terima kasih ya, saya sudah ditunjukin LPK yang ini. Dia LPK sih sebenarnya, tapi mereka lembaga kursus. Kita minta bilangnya kursus saja.
biar mereka Iya, tidak iya. mereka tidak berpikiran kita itu tahu tentang Tokutegino dan ABCD. Biar wah apa itu saya nggak ngerti, pokoknya saya kursus saja. Nanti dia akan menjelaskan tuh blang 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 blang. Nah, sampean kan tinggal komunikasi sama saya. Oh, iya, Syukur-syukur iya. sampean punya jalan ke sana, ya monggo silahkan. Ini. Kalau suatu saat dan sampean deket sama pengurusnya, kok kamu tahu ini dari mana, begini-begini, ini loh dari YouTuber ini. Saya Oh, iya, iya. tidak ada hubungan sama mereka sih sebenarnya. Saya kepinginnya langsung buka jalur akses yang bayar berapa itu langsung dapat visa student. Pinginnya sih seperti itu. Makanya saya lebih spesifik ke anak-anaknya PMI Hong Kong, yang notabene-nya sudah melihat konten-konten saya. Oke, sudah punya gambaran? Sudah. Kalau belum punya gambaran, Sudah. nanti tinggal ditonton lagi konten saya 2 kali 3 kali biar sampean paham. Iya, iya. Nanti Sudah tak dapat. kirimi linknya yang di Bandung. Kalau barangkali sampean mau cross check, lihat-lihat, kalau di kota sampean memang ada, ya sudah. Sekali lagi, kalau toh pun itu LPK, sampean cuman ikut kursus. Jadi biar Oke. tidak ditarik uang lebih gede. Iya. Saya mau kursus saja, gitu ngomongnya. Karena kalau udah Iya, iya. ngomong saya mau ikut Jepang, wah dikai syarat ini ngono nganu, ya bayar sekian, uang pangkalnya 10 juta, kok cocok tembak. Biar Iya, iya. saya nggak sepakat yang Oh, kayak gitu. iya. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih loh Mas Sandro ya. Oh iya, sampean harus terbang ke Jepang ini. 7-8 bulan Amin. lagi sampean WA saya, Mas saya sudah terbang. Terima kasih. Amin. Walaupun berangkat dengan atau tanpa saya. Saya kan jadi seneng. Ini banyak anak-anak muda yang semangat. Tinggalkan aja negara kita. Dan mumet dah sih. Oke? Susah soalnya cari Nah, kerjaan makanya belajar makan sedikit, olahraganya banyak. Karena di sana pasti fisik diajar. Adik saya, aku kalau ke Jepang aja, adikku kan udah hampir 17 tahun. Kalau makan itu nggak kenyang rasanya. Sumpah nggak kenyang. Aku 2 minggu ya bisa turun 1 kilo. Terus minumnya pahit lagi. Ya, jadi kurus ini. Iya, saya berat badan turun sama adikku. Terus kalau kamu lapar nanti masak nasiku sedikit katanya. Adikku itu dari satu keluarga, kita semua gendut, adikku sendiri yang krempeng. Malah karena di Jepang. Iya, karena memang pola hidup dan dia menjaga sekali. Fitness ya. Fitness itu seminggu sekarang malah ditambah 4 kali. 3 kali. Biasanya dia cuma 2 kali, tapi katanya minggu-minggu kemarin dia ditambah 3 kali karena konsultasi ke dokter ada sesuatu apa gitu sama kesehatannya. Kan dia sama company dan perusahaan di sana kan. Dicek kesehatannya setahun 2 kali. Kemudian ada voucher untuk nge-gym biar punya vitalitas gitu kan. Karena kalau di sana berat badannya naik atau nambah dari standar yang mereka tentukan, maka gajinya bisa dipotong. Bayangkan sudah seperti itu loh, coba, ngeri kan? Karena orang kalau kayak saya gini gemuk, wah, produktivitasnya kacau gitu loh, Mbak, ngerti nggak? Makanya sampean harus tahan riadohnya ya. Riadoh itu orang Jawa bilang tirakat, ngelakoni. Makannya nggak usah banyak-banyak, aktivitasnya dibanyakin, mikirnya dikencengin karena masih 21. Biar nyampe sana sudah terbiasa. Di sana ngeri, terus jalan kemana-mana lebih banyak jalan. Ya walaupun naik subway gitu kan, tapi menuju ke subway-nya itu kan jalan. Kalau naik bis kelamaan, bis itu isinya cuma orang-orang tua.
yang sudah jalannya tidak jelas. Yang muda sedikit soalnya bisnya lambat, jalannya kecil-kecil. Itu di Jepang. Guys, nanti tunggu konten saya nyampe di Jepang. Nanti tak coba kirimin lesnya kalau sampean mau. Kalau ada di kota sekitar aja dicoba aja nggak apa-apa. Cukup? Makasih Mas Andrew ya. Sehat selalu. Pokoknya masa depan harus lebih cerah. 7-8 bulan dan 1 tahun ke depan saya sudah dapat kabar sampean ada di Kyoto, Hiroshima, Tokyo, Yokohama atau mana lah. Tapi hati-hati ya gempa. Oke? Oke. Terima kasih, Mas. Sehat selalu semuanya. Semangat. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Ini generasi penerusnya, anaknya. Kemarin yang telepon ibunya, sekarang yang telepon anaknya. Istimewa. Mudah-mudahan nanti anaknya akan tetap semangat dan ibunya bisa segera kelar. Cafian. Segera kelar sehingga semuanya akan sehat-sehat dan semuanya akan baik-baik saja dan go to Japan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.